Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul Hal mengumpulkan harta, yaitu berkaitan dengan menjadi kaya. Pada renungan yang sebelumnya saya telah menjelaskan tentang mengumpulkan harta dalam hal bekerja. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang menjadi kaya. Ayat pokok yang sama saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalimat janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, apakah berarti kita tidak boleh menjadi kaya? Tentu tidak demikian Bapak Ibu, kita boleh menjadi kaya, bahkan kita harus menjadi kaya seperti Ishak. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia rela menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Maka dari itu kita tentu boleh, bahkan kita harus menjadi kaya. Tetapi mari kita perhatikan apa pengertian kaya yang sebenarnya. Pengertian kaya dapat kita lihat di dalam sebuah peristiwa di dalam Alkitab, yaitu sebuah kisah tentang persembahan seorang janda miskin. Mari kita lihat beberapa ayat berikut di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita tersebut kita dapat belajar bahwa kaya atau miskin itu bukan dilihat dari seberapa harta yang kita miliki, namun dari seberapa banyak harta yang dapat kita berikan kepada orang lain dan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bapak Ibu yang terkasih, janda ini memberi persembahan sebesar 2 peser. 2 peser ini merupakan 1 duit, yaitu koin yang terkecil dan tidak berharga pada zaman itu. Dan nilai dari 2 peser ini sekitar kira-kira 10 menit kerja dari upah rata-rata harian. Jadi jika dilihat dari jumlah pemberian, angka ini sangatlah kecil dan tampak tidak berarti. Tetapi Yesus mengatakan di ayat yang ke-43, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yesus berkata bahwa ia, yaitu janda itu, lebih kaya dari orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Karena bagi Yesus, kekayaan itu bukan dilihat dari seberapa harta yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya di ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus memberitahukan kepada kita, kekayaan ditentukan dari berapa sisa harta yang kita miliki setelah kita melakukan pemberian kepada orang lain dan pekerjaan Tuhan. Yesus melihat bahwa janda ini tidak lagi memiliki sisa uang bagi dirinya sendiri. Maka itu Yesus mengatakan bahwa ia lebih kaya dari orang kaya. Apakah ini berarti bahwa kita pun harus memberi seluruh harta kita? Jika kita mampu melakukannya dengan iman,
Mari kita lakukan. Namun bukan itu intinya yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa kita salah jika kita berpikir bahwa kita mempunyai harta yang banyak, lalu kita dapat disebut sebagai orang yang kaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi kaya di dalam Tuhan, yaitu kaya dalam memberi sesama dan membantu pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberian kita dan kerajaan Allah semakin diperluas. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami mendapatkan sebuah pengertian bahwa saat kami memberi untuk orang lain, saat kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, saat itulah kami menjadi semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, yeah. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu